terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yani Frigita Manusu, NIM 18704035 kelas A, mata kuliah metode riset epidemiologi. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai topik dari mata kuliah metode riset epidemiologi. Semoga bermanfaat. Yang pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit atau distribusi orang, tempat, waktu, frekuensi, ukuran frekuensi, insiden dan atau prevalensi, determinan risk faktor, berarti faktor yang mempengaruhi atau faktor yang memberi risiko atas terjadinya penyakit atau masalah. Pengertian hipotesis dalam epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya. Dalam bidang ilmu kesehatan termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran, usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Selanjutnya, ukuran frekuensi penyakit, definisi insiden dan prevalensi. Ukuran frekuensi penyakit mengukur kejadian penyakit cacat ataupun kematian pada populasi, merupakan dasar dari epidemiologi deskriptif. Frekuensi kejadian yang diamati diukur dengan menggunakan prevalensi dan insiden. Insiden atau insidensi dalam epidemiologi adalah jumlah kasus baru dari satu penyakit. Secara umum, insiden dilaporkan sebagai kasus baru dalam satu periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Insiden sering disalahartikan dengan prevalensi. Prevalensi atau tingkat penyebaran adalah jumlah kasus hidup dalam satu periode waktu tertentu. Prevalensi memungkinkan kita untuk menentukan kemungkinan seseorang menderita penyakit. Insiden melihat kepada kasus baru, sedangkan prevalensi menilai kasus yang sudah ada. Selanjutnya, ukuran asosiasi odds dan risk ratio. Odds ratio adalah ukuran asosiasi paparan dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko terpapar faktor risiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko. Sebagai contoh, kita ambil sebuah kasus yaitu pengaruh rokok terhadap penyakit kanker pada pria usia di atas 50 tahun. Rasio resiko atau resiko relatif adalah rasio probabilitas hasil dalam kelompok yang terpapar dengan probabilitas hasil dalam kelompok yang tidak terpapar, bersama dengan perbedaan resiko dan rasio peluang. Resiko relatif mengukur hubungan antara paparan dan hasil. Selanjutnya yaitu perbedaan risk, rate, dan resiko. Rate adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut menyangkut interval waktu tertentu. Rate untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian dalam suatu populasi masyarakat tertentu. Contohnya, penyakit campak berisiko pada balita dan penyakit kanker serviks berisiko pada wanita. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbedaan rate dan risk risiko. Nilai rate dalam epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk dan peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Ada 3 unsur utama dalam penilaian nilai rate, yaitu jumlah mereka yang terkena peristiwa, kelompok penduduk tempat peristiwa itu terjadi, dan batas waktu tertentu yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Rasio merupakan tipe ukuran lainnya yang secara spesifik harus mencakup konsep waktu. Di dalam ukuran rasio menggambarkan jumlah kasus populasi dibagi dengan populasi berisiko lain. Berikut desain studi ekologis dan cross-seksional. Ekologi studi ini merupakan studi yang untuk menganalisis populasi dengan tujuan mendeskripsikan hubungan timbal balik atau korelatif antara penyakit dengan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor tersebut dapat berupa umur, obat-obatan, rokok, pola konsumsi, pendapatan keluarga. Unit yang dianalisis individu yang disebut dengan populasi yang biasanya dibatasi kota madya, provinsi, maupun negara. Cross-seksional kalau diartikan secara mudahnya yaitu cross-seksional adalah studi epidemiologi yang mengukur beberapa variabel dalam satu saat sekaligus. Contohnya adalah menilai hubungan antara tingkat pendidikan dengan ventilasi rumah pada populasi masyarakat desa A. Ada 2 variabel dalam penelitian tersebut, yaitu tingkat pendidikan dan ventilasi rumah. Keduanya diukur secara bersamaan dalam satu waktu, maka itulah yang disebut dengan cross-seksional. Desain kontrol kasus
dan kohort. Kasus kontrol atau case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit atau outcome terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Riwayat paparan dalam penelitian ini dapat diketahui dari register medis atau berdasarkan wawancara dan responden penelitian. Studi kohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Selanjutnya, desain studi intervensi community based. Intervensi atau eksperimen dilakukan dengan memanipulasi satu kelompok populasi atau kelompok perlakuan, kemudian dibandingkan dengan kelompok lain yang tidak dimanipulasi atau kelompok kontrol atau kelompok banding untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau status penyakit. Community-based research, sebagaimana dikemukakan oleh Sarah Banks dari Center for Social Justice and Community Action, Durham University, adalah penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan, kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu bias pengganggu atau confounding dan efek modifikasi. Confounding variabel dalam bahasa Indonesia berarti variabel pengganggu adalah variabel yang merusak hubungan antara variabel paparan dan variabel terpapar. Variabel ini dikatakan mengganggu karena keberadaannya sebagai penyebab terjadinya exposure. Namun di saat yang bersamaan, keberadaannya juga sebagai penyebab terjadinya outcome. Jika mengontrolnya melalui modifikasi desain penelitian, maka peneliti bisa menerapkan randomisasi subjek, memilih subjek secara ketat, dan menentukan kriteria inklusi sesuai tujuan penelitian. Jika mengontrolnya melalui analisis data, maka peneliti bisa menggunakan analisis stratifikasi dan analisis multivariat. Analisis multivariabel, regresi logistik, dan Poisson. Analisis multivariat merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel, baik variabel bebas atau independent variabel maupun banyak variabel tak bebas, yaitu dependent variable. Regresi logistik kadang disebut model logistik atau model logit, dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Metode ini merupakan metode linear umum yang digunakan untuk regresi binomial. Analisis regresi Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel dependen yang menyatakan data terhitung atau data count berdistribusi Poisson dengan satu atau lebih variabel independen. Data count yang dimaksud misalnya adalah banyaknya kejadian dalam interval waktu, ruang, atau volume tertentu. Selanjutnya, uji binomial. Uji binomial adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk melakukan analisis mengenai nilai peluang suatu kejadian yang diambil dari populasi yang memiliki 2 kategori. Berikutnya, ukuran sampel dalam studi epidemiologi. Dalam studi epidemiologi dikenal kriteria restriksi pemilihan subjek yang disebut eligibility criteria. Pernyataan eksplisit tentang syarat-syarat subjek untuk dapat dimasukkan ke dalam sampel. Kriteria eligibilitas terdiri dari kriteria inklusi atau kriteria dimasukkan dan kriteria eksklusi atau kriteria dikeluarkan. Beberapa di antara anggota sampel yang memenuhi syarat mungkin tidak bersedia untuk berpartisipasi, menarik diri dari berpartisipasi, atau hilang selama follow-up pengamatan. Proporsi subjek dalam sampel yang bersedia ikut serta dalam penelitian disebut tingkat partisipasi atau response rate, participant rate. Berikut pencegahan dan penyaringan atau screening. Epidemiologi molekuler. Pencegahan dan pengendalian penyakit melaksanakan sebagai tugas yang meliputi surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Screening
merupakan penerapan serangkaian tes atau prosedur yang dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan atau penyakit tertentu pada seseorang. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Dorman 2015. Selanjutnya, variasi geografis dalam terjadinya penyakit dan kesenjangan kesehatan. Kesehatan merupakan bagian dari geografi manusia yang berhubungan dengan aspek-aspek geografi dari status kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan dalam perkembangan para ahli kesehatan masyarakat, dokter, dan ahli geografi kesehatan mengkaitkan 3 bidang kesehatan yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan geografi kesehatan dalam menganalisis distribusi penyakit dan kematian pada berbagai skala geografis, yaitu ditunjukkan untuk menentukan apakah keberadaan penyakit tertentu berhubungan dengan faktor-faktor yang ada dalam lingkungan sosial atau lingkungan fisik.